Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita berada di mata kuliah asas ruang luar. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang sekuen, yakni yang terdiri dari place dan konten. Jadi teori tentang place dan konten ini sebenarnya kita mau minjam dari teorinya perancangan kota, gitu ya, yang mana paling banyak digagas oleh Gordon Cullen dalam bukunya. Nah, untuk perkuliahan ini saya akan menjadi dua. Yang bagian pertama ini saya lebih banyak akan menjelaskan tentang place. Kemudian pada tahap berikutnya saya akan menjelaskan tentang konten. Nah, untuk sumber materi di mata kuliah ini, ya, sumber utamanya ada dua. Yang pertama, The Consist Townscape, ya, Gordon Cullen di tahun 1961. Kemudian tentu buku acara asas ruang luar juga menjadi sumber materi pada perkuliahan. Selama perkuliahan asas ruang luar ini, Anda diwajibkan untuk membaca dan memahami buku yang telah kita edarkan. Jadi lanjut tentang definisi sekuen. Nah, bedanya apa sih sekuen dan serial vision ini? Jadi gini, serial vision merupakan suatu media dalam menyusun sekuen. Yang dalam hal ini, sekuen merupakan tata urutan yang tersusun dan berlanjut atau kontinu antara lingkungan satu dengan lingkungan yang lainnya. Ya. Kemudian serial vision merupakan urutan pengamatan atau alur pemandangan ke suatu titik klimaks dari suatu objek yang ditampilkan pada suatu landscape kawasan. Jadi sekali lagi, sekuen dan serial vision ini kita meminjam dari teori tentang perancangan kota. Jadi dari teori perancangan kota, perancangan wilayah, dan sebagainya, kita akhirnya mencoba untuk mensarikan ke dalam mata kuliah asas ruang luar ini, bagaimana kita membentuk ruang luar itu yang baik, ya, keterbacaannya yang baik, memiliki visi yang jelas, sehingga tujuan dari perancangan ruang luar, ya, itu dapat tercapai. Kemudian serial vision adalah suatu upaya atau proses pengambilan vista atau pemandangan dengan cara membuat vista menjadi sekuen yang nantinya sekuen tersebut akan dianalisa untuk mendapatkan karakteristik tiap sekuen. Ya, jadi serial vision ini itu bisa digunakan, bisa Anda gunakan untuk juga perancangan. Ya, jadi perancangan tapak itu saat Anda menganalisis suatu tapak, Anda tentu harus melihat ke dalam konteks wilayah, konteks sekeliling tapak Anda, konteks sekeliling site Anda, juga sekaligus konteks di dalam site Anda. Jadi bagaimana dari luar set kita memandang ke dalam, begitupun dari dalam set kita memandang keluar. Gitu. Jadi sekuen itu adalah parsialnya, ya. Jadi spot-spotnya, sedangkan serial vision bagaimana step by step kita mendekat sebuah amatan, gitu ya. Step by step kita mendekat sebuah amatan, sehingga tercapailah pada lokasi atau tapak kita. Jadi coba kita bayangkan seperti ini ya, sebuah toko, sebuah toko apa namanya, retail kecil gitu ya, yang seringkali berdampingan ya. Pernah pada suatu ketika di Surabaya ini, untuk papan reklamenya itu tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu besar. Nah, ini sangat mengurangi daya visual dari calon-calon pembelinya. Nah, hal-hal seperti ini memang penting, akan tetapi pada skala kota, bagaimana coba kita bayangkan ketika
baliho-baliho nama-nama toko ini berebutan untuk mendapatkan visualisasi dari calon pengunjung, dari pengendara kendaraan, dari pejalan kaki, itu akan berantakan secara visual tata kota. Ya, mungkin Anda pernah jalan di Surabaya atau jalan di Malang, jalan di kota Jogja misalnya, Anda bisa melihat papan reklame yang menampilkan nama-nama warung atau restoran dan sebagainya, itu sangat berebutan untuk mendapatkan poin-poin visualnya. Nah, di situ kita bisa menilai yang rapi, yang bagaimana, seharusnya bagaimana, itu bisa kita nilai. Nah, seri vista yang ditangkap oleh pengamat yang terjadi saat berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain pada suatu kawasan, rekaman pandangan tersebut menjadi potongan-potongan atau fragmentasi gambar yang bertahap dan membentuk suatu rekaman gambar kawasan. Jadi akhirnya menjadi suatu ingatan pada pengamatan penduduk kota. Hal penting yang berkaitan dengan penciptaan sequence terdiri atas: pertama, existing view adalah view yang berada di depan pengamat. Pengamat berada dalam existing view, ya, jadi dari dalam keluar. Emerging view adalah view yang akan terjadi atau yang akan muncul bila terjadi pergerakan pengamat. Jadi bagaimana ketika pengamat ada di dalam set gitu ya, ketika dia melihat sekeliling dari set tersebut. Sementara di dalam sequence, faktor penting yang perlu diamati berkaitan dengan, nah ini sequence ini sekali lagi mengambil atau meminjam materi dari Perancangan Kota, jadi dari bukunya Townsquist, Gordon Cullen, ya. Jadi dalam sequence faktor penting yang perlu diamati berkaitan dengan pertama penglihatan atau pengamatan, kedua place, ketiga konten. Jadi penglihatan atau pengamatan, coba bayangkan gini, kita umpamakan berjalan, kita melewati bagian kota. Di sini kita mengawali dengan melewati sebuah jalan menuju ke courtyard. Courtyard itu seperti taman gitu ya. Kemudian pada perjalanan di sisi seberang sana, ya, terdapat sebuah jalan yang keluar dari courtyard. Yang keluar dari courtyard, akan tetapi dengan sedikit membelok ke kiri, maka kita akan mencapai sebuah monumen. Coba Anda bayangkan seperti itu. Situasi semacam ini itu disebut sebagai sequence yang terdiri dari fragmentasi-fragmentasi tadi. Jadi pemandangan yang mula-mula kita tangkap adalah jalan itu sendiri. Kemudian ketika sampai courtyard dan kita melihat sekeliling, maka kita akan dihadapkan pada suatu pemandangan yang baru, dan apabila kita menyeberangi jalan, maka pemandangan tersebut perlahan-lahan akan menghilang, akan tetapi masih dalam pengamatan kita. Ketika kita keluar dari courtyard dan memasuki jalan berikutnya, sekali lagi kita disuguhi dengan pemandangan yang baru dan tiba-tiba muncul di hadapan kita, yakni sebuah monumen itu tadi. Jadi keberadaan sebuah monumen dalam suatu pusat kota misalnya, atau dalam suatu tengah-tengah site gitu ya, itu perlu kita susun sekuensinya sedemikian rupa. Kemudian yang kedua, place. Pada dasarnya untuk merasakan suatu kesadaran terhadap posisi di sini, here, dan di sana, there, merasakan perbedaan berada di dalam pada saat sedang memasuki ruang, di luar, dan sedang meninggalkan ruang. Kemudian konten, bertujuan untuk eksplorasi rasa, sehingga pengamat dapat merasakan keunikan tempat oleh detail estetis yang diberikan pada tempat tersebut. Dia akan saya jelaskan pada poin berikutnya. Nah, tentang place, apa sih bedanya place sama space gitu ya? Jadi place itu merupakan space plus meaning, atau space plus theme, atau space plus value, atau space plus memory, gitu ya. Itu suatu space akhirnya menjadi suatu place itu ketika memiliki salah satu syarat dari syarat-syarat yang saya sebutkan tadi.
Jadi ruang kosong misalnya, ruang kosong di tengah lapang gitu ya, kan tapi di situ kita memiliki memori ya, memiliki memori di situ. Misalnya kita pernah duduk berdua dengan seseorang gitu ya. Bagi sebagian orang yang tidak ada memorinya di situ, dia hanya sebagai space saja kan, tapi ketika ada suatu memori, ketika ada value gitu ya, maka itu serta akan menjadi sebuah place gitu ya. Yang mana ketika Anda berbicara dengan seorang yang duduk bersama Anda tadi di lain waktu dan di lain kesempatan, ya, kita pernah duduk di situ, atau misalnya pertanyaan adalah masih ingat nggak kita saat duduk di situ dan seterusnya dan seterusnya. Lawan bicara kita yang merasakan memori yang sama tentu akan merespon dengan cara yang sama. Iya, kita pernah duduk berdua di situ dan seterusnya dan seterusnya. Kita ngomongin itu dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan disitulah menjadi akhirnya menjadi place. Ya, kemudian place berkenaan dengan reaksi pengamatan lingkungan terhadap posisi pengamat dalam lingkungannya sehingga diperoleh situasi yang dramatis dengan indikator posisi, hubungan, tempat, dan kontinuitas. Ya. Kemudian adanya pengaruh kuat serta hubungan timbal balik antara pengalaman dengan keadaan luar dan dalam. Itu juga here and there gitu ya. Jadi bisa jadi diartikan begini, bedanya antara ruang dengan ruangan. Ketika kita ngomong ruang itu bisa jadi itu belum secara definitif menjadi ruang apa. Gitu. Tapi ketika kita kamu sudah ruangan, Anda silakan ke ruangan saya. Nah, gitu. Itu bisa jadi adalah sebuah perbedaan antara place sama space. Dan bisa dipahami di sini. Nah, Gordon Cullen dalam bukunya ya memberikan jenis-jenis place di sini. Jadi dia mengidentifikasi dalam penelitian yang ditampilkan dalam bukunya itu strategi-strategi untuk membaca existing, kemudian sekaligus sebagai sebuah strategi merancang. Jadi sekali lagi dalam arsitektur kita harus pandai-pandai dalam membaca, ya, membaca existing. Karena untuk mendesain ya, atau mudahnya seperti ini. Untuk kita itu bisa menulis, kita harus pandai membaca dulu. Ya, bagaimana kita membaca existing? Bagaimana kita bisa mendefinisikan existing, memberikan gambaran-gambaran existing. Kemudian baru memiliki ide untuk mengembangkan rancangan-rancangan. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis place yang diungkapkan oleh Gordon Cullen di bukunya, namun dalam materi kali ini saya hanya membahas bagian. Jadi silahkan Anda lebih lengkapnya bisa membaca sumber materi yang saya jabarkan, yang saya tunjukkan di awal tadi. Jadi baca dan pahami jenis-jenis place di samping ini, kemudian perkaya dengan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan strategi merancang ruang luar. Jadi tujuan tujuan kita belajar asas ruang luar ini tentu bagaimana kita merancang ruang luar itu dengan mudah, ya, dengan memiliki strategi-strategi yang memang dirancang, bukan cuman kita berdasarkan intuisi saja ya, akan tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman, berdasarkan bacaan-bacaan, berdasarkan percobaan-percobaan, sketsa-sketsa dan terusnya. Bukunya Gordon Cullen, kemudian bukunya Yoshinobu Ashihara tentang exterior design, kemudian John Simon, kemudian Aldo Rossi, dan seterusnya. Begitu, coba yang dua buku ini dulu, Gordon Cullen dan Yoshinobu Ashihara. Coba Anda cari di dua buku tersebut. Yang pertama adalah positioning, kesesuaian tempat dengan kegiatan di dalamnya. Jadi bentuk akan lahir seiring dengan keberadaan fungsi. Ya, hal ini dikatakan pada ide yang terkenal dalam ilmu arsitektur yaitu form follow function. Jadi kita lihat sebelah kanan, jalan raya akan tampak sebagai sebuah jalan raya, gitu ya. Kemudian
akhirnya jalan pedestrian juga harus nampak sebagai jalan pedestrian. Jadi penegasan fungsi ini harus nampak secara jelas. Ya kalau saya contohkan di sini, bagaimanapun jalan raya dan pedestrian memang suatu hal yang jelas gitu ya. Namun di rancangan-rancangan luar-luar ya, kita mencoba untuk merancang dengan ketegasan fungsi ya. Zona-zona ruang hadir dari perencanaan kegiatan yang akan diwadahi. Ya, dalam merancang luar-luar kita tentu akan memiliki perencanaan atau rencana kegiatan. Jadi ada fungsi, ada kegiatan. Jadi bagaimana fungsi dan kegiatan ini akhirnya nanti diwadahi ke dalam sebuah ruang. Bagaimana urutan-urutannya. Ya, khususnya yang saya bahasnya adalah ruang luar. Jika zona adalah space, maka pertegas space tersebut dengan fitur-fitur yang mampu menghasilkan place sesuai dengan possession-nya. Jadi ketika Anda ingin membuat sebuah area duduk, tentu Anda harus membuat sebuah tempat duduk. Ya, tentu Anda pisahkan, ya, Anda agak geser sedikit dengan terhadap jalur sirkulasinya. Ya, bayangkan ketika di pedestrian ini, ya, tiba-tiba di tengah diletakkan sebuah kursi. Tentu di situ akan terganggu. Ya, setidaknya lebih mundur ke belakang atau ada penanda di situ, atau ada tanaman untuk menghalangi agar orang tidak menabrak kursi tersebut. Nah, itu contoh dari position, dari ketegasan, kejelasan, kesesuaian. Nah, ini kelanjutannya masih ada kaitannya dengan yang di atas. Pemanfaatan suatu area pada ruang luar umumnya disebabkan oleh fitur-fitur kenyamanan seperti kerindangan, keteduhan, kekosongan, dan lain sebagainya. Jadi dalam merancang luar-luar, dalam Anda menempatkan, misalnya di sini bangku taman menjadi elemen permanen, gitu ya, menjadi elemen yang ada di sebuah taman. Tentu kita berpikir, misalnya di situ ada pohon existing, gitu ya. Itu kita akan meletakkannya ya, bangku tanaman ini kita letakkan di bawah pohon existing ini agar apa? Agar rindang. Nah, tapi juga perlu diperhitungkan juga rindangnya itu atau tempat duduknya itu di utara timur atau utara selatan atau barat timur. Gitu ya. Jangan lupa pada kondisi iklim setempat. Kemudian apabila ruang tersebut dipertegas dengan menempatkan elemen-elemen permanen, maka akan muncul image yang bermacam-macam tergantung elemen yang disematkan. Ya, jika ada panggung di situ ya, kemudian di depan ada ruang terbuka gitu ya. Ya, dengan tegas orang akan menganggap di sini adalah plaza terbuka dengan direncanakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan tertentu karena ada panggungnya. Possession in movement ini juga ada salah satunya gitu ya. Coba kita perbandingkan ya. Anda harus lebih peka bagaimana perbedaan antara aspal dengan paving jika diletakkan pada suatu area perumahan misalnya. Mungkin Anda pernah berjalan di suatu area perumahan besar di kota Surabaya ini ya. Ketika jalur utamanya itu adalah aspal, ya, bagaimana dengan kecepatan kendaraannya, kecepatan mobilnya. Kemudian ketika memasuki sebuah klaster, dia akan berubah menjadi paving perkerasannya. Karena memang secara fisik gitu ya, kendaraan itu akan kurang nyaman ketika berjalan di atas paving dengan kecepatan tinggi, berbeda dengan aspal. Gitu. Makanya secara tidak langsung paving ini, ya pemilihan material paving ini bisa mereduksi dari kecepatan kendaraan. Jadi hal-hal seperti itu yang harus arsitek pikirkan. Tidak hanya paving dan aspal saja, juga hal-hal lain yang secara tidak langsung, ya itu kita bisa memberikan value tanpa harus memberikan tulisan atau memberikan peringatan dan sebagainya.
Kemudian advantage, potensi yang menguntungkan. Jadi ada 2 atau 3 atau lebih suatu fungsi yang bisa kita manfaatkan dengan untuk hal-hal lain. Ya, misalnya di sini contoh penahan sungai gitu ya, bisa digunakan sebagai tempat duduk-duduk, juga sekeliling pepohonan bisa kita gunakan untuk tempat duduk. Ya. Kemudian viscosity, ya. Gabungan antara static position dan position in movement. Ya. Jadi pasar sebagai elemen yang statis atau tidak bergerak, jadi apa namanya venue-venue atau kios-kios di sini sebagai tempat yang statis atau tidak bergerak. Kemudian ada area ya jalan depan pasar sebagai area berlalu lalang merupakan elemen pergerakan. Jadi jangan dilupakan bahwa sisi depan, lebar di depan kios-kios ini perlu kita pikirkan. Coba bayangkan misalnya ternyata dari PKL atau kios-kios ini meletakkan barangnya di depan sehingga hanya tersisa 1 meter untuk berjalan. Ya, tentu orang tidak nyaman, gitu ya. Mungkin Anda pernah ke sebuah mall ya, kalau kita ngomong dalam interior, gitu ya. Sebuah mall yang mana jalan depannya ya atau koridor-koridor itu sangat besar-besar. Ya mungkin ketika mall tersebut sepi, mungkin kita akan berpikir ini ngapain ini kok koridornya besar sekali, gitu ya. Cuman dari sisi kapasitas kita punya pengalaman bahwa lebar minimal untuk mall dengan apa namanya dengan kualitas mall atau grade mall sekian memang harus seperti ini karena semakin tinggi grade suatu gedung misalnya tentu kenyamanan itu harus diperhatikan, begitupun dengan koridor-koridor untuk hotel-hotel berbintang gitu ya. Koridor saya bintang 5 tentu akan berbeda dengan koridor dengan bintang 3 ke bawah dan seterusnya. Kemudian enclave, ruang kecil terjadi karena ruang atap atau pohon dan sebagainya. Ya, jadi naungan di luar yang memberi rasa aman dan nyaman. Kemudian ada area aman bagi orang untuk bebas. Kemudian tangga sebagai misah antara jalan dengan enclave. Jadi ada perbedaan level di sini. Tentu dari seperti ini kita pun akan berasumsi langsung bisa menilai bahwa oh di situ ada tempat pemberhentian, ya ada tempat khusus di situ, ada perbedaan level dan sekaligus ada naungan. Jadi enclave merupakan daerah kantong atau interior luar, ya jadi interior atau naungan yang berkaitan atau berhubungan dengan eksterior. Jadi interior luar yang terbuka dan dapat dilalui oleh pejalan kaki ke segala arah dengan bebas tanpa terganggu oleh lalu lintas kendaraan bermotor sehingga tempat tersebut benar-benar aman. Jadi seperti ini, ketika kita membuat sebuah naungan seperti ini dan di sana ya di area yang sana itu ternyata ada jalan untuk ke sana lagi. Tentu kita akan gagal dalam merencanakan ketika tidak kita pikirkan akhirnya ruangan yang di tengah-tengah ini itu akhirnya menjadi lintasan juga. Misalnya di ujung sana itu ada jalan juga, kita berjalan dari sini ke sana, ya. Kemudian ada jalan di sana. Nah, naungan ini akan tidak fungsi. Jadi tempat pemberhentian ini sama saja akan menjadi tempat lalu lalang seseorang. Makanya kita perlu memikirkan arah beloknya. Apakah di sini atau di sampingnya, kemudian jalan ini di sampingnya, dan seterusnya. Jadi secara psikologis manusia, itu untuk berjalan, dia akan mencari tempat-tempat atau jalur terpendek. Ya, makanya jangan sampai kita salah dalam merancang, yang akhirnya tempat yang tidak seharusnya menjadi jalur sirkulasi, akhirnya menjadi jalur sirkulasi. Jadi hal-hal seperti itu harus kita perhatikan.
Nah, ini juga salah satu yang penting juga tentang enclosure. Jadi ruang yang dibatasi dinding-dinding di luarnya. Area terlindung adalah contoh di mana pejalan kaki dijauhkan atau dilindungi dari kendaraan bermotor. Enclosure merupakan pola daerah atau tempat untuk jalan kaki. Tempat ini sangat berarti sebagai persinggahan setelah berkendara. Jadi enclosure itu ada teori juga yang menyebutkan itu ya, bagaimana perbandingan antara tinggi manusia, khususnya pengamatan ya, dari mata terhadap jarak bangunan, ya, itu akan membuat sebuah apa ya, psikologis ruang. Jadi coba Anda lihat di kiri bawah ini ada skala A, B, C, D, ya. Bagaimana ketika Anda berada pada posisi A seperti ini, tentu Anda akan merasakan sebuah kemegahan, gitu ya, sebuah kemegahan dari sudut pandang gedung di sekeliling Anda. Coba bayangkan pada posisi A ini, ya, lebarnya itu kita persempit. Tentu secara psikologis, eh, akan mengkhawatirkan, akan menjadi skala yang menakutkan. Gitu. Juga mungkin di buku acara sastra yang luar-luar, ya, kita bisa lihat Tugu Monas. Tugu Monas, kalau kita lihat dari atas gitu ya terhadap sebuah kawasan seperti itu, dia secara proporsional seperti kecil saja karena memang dari jauh gitu ya. Jadi pada suatu kotak site lapangan Monas tersebut ada sebuah Tugu Monas gitu ya. Sederhana saja gitu ya. Kemudian ternyata ketika kita dekati, ya, ternyata dia sangat besar dari skala manusianya. Karena apa? Karena dia Tugu Monas ini mencoba untuk memproporsikan dengan set di lapangannya. Jadi seperti itu, proporsi. Kita bicara proporsi juga. Kemudian tiang bendera, misalnya. Tentu tiang bendera yang terletak di lapangan yang luas akan berbeda dengan tinggi tiang bendera yang terletak pada lapangan yang tidak terlalu luas. Itu adalah tentang D per H, proporsi dan skala dan seterusnya. Jadi tinggi suatu pembatas sangat erat hubungannya dengan jarak dan tinggi orang, yaitu D per H. Misal dinding pembatas tinggi 30 cm, kualitasnya hampir tidak mempunyai daya meruang, jadi hanya 30 cm. Dia hampir tidak mempunyai daya meruang. Meskipun dapat berfungsi sebagai pembatas, tapi secara visual, secara fisik sangat mudah untuk dilewati. Nah, ini salah satu contoh, misalnya kita mempunyai D per HD itu adalah jaraknya atau lebarnya, gitu ya. Dibandingkan dengan H tinggi pengamat, gitu ya, lebih kecil dari 1, maka pembukaan mempunyai nilai sebagai pintu keluar atau masuk yang merangsang orang untuk melaluinya. H tinggi dinding, D lebar pembukaan. Kemudian kalau misalnya D per H sama dengan 1, ini terjadi keseimbangan. Kemudian D per H lebih dari 1, maka pembukaan vertikal menjadi lebih luas. Sehingga kehilangan kualitas akibatnya daya meruang menjadi berkurang. Jadi daya meruang ini pun juga bisa bermacam-macam ya. Misalnya ada 3 atau 4 pilar ini, dan kita berada di tengah-tengah gitu ya. Meskipun tanpa atap, ini memiliki daya meruang. Kemudian yang bawah pun juga demikian, kemudian yang tengah pun demikian, kemudian yang bawah pun juga demikian. Kemudian kita ngomong tentang focal point, penanda atau tujuan ruang atau landmark. Ya, jadi pada ruang terbuka atau area yang sering digunakan sebagai tempat upacara atau pertemuan secara massal, keberadaan tugu vertikal sebagai simbol atau penanda menjadi penting. Focal point dapat menjadi pemberitahuan kepada orang-orang bahwa dia telah mencapai tempat tujuannya. Focal point seringkali dijadikan tempat atau titik pertemuan pada suatu kawasan ruang luar. Ya.
Jadi ini sudah pernah saya jelaskan juga bagaimana focal point atau biasanya kita sebut juga sebagai landmark. Kalau landmark itu secara kawasan ya, misalnya pada suatu kawasan kota, misalnya kita mau janjian nih di kota Surabaya di mana? Di Tugu Pahlawan. Nah, Tugu Pahlawan sebelah mananya? Sebelah selatan, barat, timur. Nah, Tugu Pahlawan ini itu sebagai landmark, gitu ya. Kemudian misalnya kita berada di UPN nih, ya, focal point yang menjadi tempat jujukan kita, misalnya di gedung FAD gitu ya. Ayo kita janjian di gedung FAD di mana? Ya di Gazebo-nya gitu ya. Atau di pintu masuknya atau dimanapun itu tempat berada. Itu bisa menjadi seringkali dijadikan tempat atau tidak pertemuan pada suatu ruang. Nah, indoor landscape dan outdoor room. Jadi indoor landscape merupakan penerapan kualitas ruang luar dari suatu lanskap pada penyelesaian ruang dalam. Tren sekarang menyebutnya sebagai biofilik arsitektur. Jadi bagaimana kita meminjam ruang luar ya untuk dijadikan ke dalam ruang-ruang di interior. Ini secara fisik. Sedangkan biofilik itu tidak hanya secara fisik, dia secara visual pun ya misalnya dengan bukaan-bukaan yang lebar yang menghadap suatu taman itu juga bisa disebut sebagai biofilik. Tapi yang disebut sebagai indoor landscape di sini maksudnya adalah kita memasukkan unsur-unsur landscape ke dalam interior bangunan. Kemudian outdoor room ini sebaliknya merupakan pemindahan elemen ruang dalam pada ruang luar dengan bentuk yang berbeda, seperti langit-langit diganti dengan penataan lampu. Ya. Mungkin Anda pernah di persimpangan jalan di kota Surabaya, mungkin ada umbrella, ada payung-payung gitu ya. Payung-payung, kemudian ada pergola, ada lampu-lampu, dan ada sangkar-sangkar burung yang pernah di salah satu perempatan kota Surabaya itu juga mencoba untuk memindahkan elemen ruang dalam ke dalam ruang luar sesuai dengan karakteristik ruang luar. Ya kan nggak mungkin juga di ruang luar kita memasang plafon gitu ya. Nah, ini looking out of enclosure. Jadi perasaan lega yang dihasilkan akibat keterkurungan pada suatu ruang ketika melihat ruang luar. Jadi misalnya kita di dalam ruangan gitu ya. Kemudian ruangan ini kurang kita kuasai, misalnya di mall yang sangat besar ya. Kita pertama kali masuk ke situ. Kemudian kita pada suatu lantai dasar atau pada suatu lantai atas dan sebagainya kita ini kebingungan gitu ya. Kita kebingungan, kemudian pada kita turun ke lantai dasar, kemudian kita melihat keluar. Ya, kita melihat keluar, jadi ada kelegaan bahwa oh ya saya pernah di sini. Oh iya, ini sebelah selatan atau utara dari gedung ini. Jadi adanya perbedaan perasaan di dalam sini dan di luar sana apabila kita berdiri di pintu dan melihat keluar, kita tidak terasa melihat dari dalam keluar. Nah, tapi bila kita mundur sedikit dari pintu yang melihat keluar, maka kita sadar keadaan luar sana karena adanya frame yang berupa kusen pintu. Jadi maksudnya begini ya. Ya, kita berdiri di tengah-tengah pintu gitu ya, pintu frame gitu ya. Dan kita melihat keluar di situ. Di situ ada pohon. Itu ya seakan-akan kita ikut di luar, tapi coba misalnya kita mundur, ya agak mundur dengan adanya frame tersebut, dan ketika melihat keluar ada pohon dengan keterbatasan visual dinding yang dibatasi oleh dinding yang akhirnya kita hanya bisa melihat lewat kusen pintu, maka itu yang kita maksud dengan looking out of enclosure. Jadi pada serial vision ruang luar perlu adanya strategi seperti ini. Misalnya kita menoleh ke kiri, ke kanan gitu ya, kita menoleh ke kanan di situ
kok ada sesuatu gitu ya. Tentu orang itu akan kurius untuk menuju ke sana. Jadi di spill dikit, kemudian kita akan kurius untuk menuju ke sana. Kemudian looking into enclosure adalah kebalikan dari looking out of enclosure, di mana ruang dalam yang akan kita masuki memberikan kenikmatan atau kenyamanan buat kita singgahi. Ini kebalikan dari ini tadi, looking out of enclosure. Ini dari luar memandang ke dalam. Jadi sekali lagi, bagaimana kita membuat sebuah objek itu dari sudut-sudut pandang yang menarik, baik dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam. Nah, ini juga tak kalah penting, pinpointing atau spotlighting. Jadi objek elemen bangunan yang memerlukan untuk diperlihatkan sebagai hal yang penting bagi bangunan untuk diketahui pengamat. Jadi perlu kita spotlighting pada titik-titik yang penting. Spotlighting dapat menjadi daya tarik perhatian serta mengakibatkan rangsangan emosi penonton. Mata yang memandang akan tertuju pada gerakan-gerakan sinar spotlight. Jadi pementasan tari-tarian maupun konser musik jika dilengkapi dengan spotlight akan menjadikan suasana lebih menarik dan bisa lebih fokus. Nah, ini juga yang saya jelaskan terkait curious tadi, there's something hidden. Gunung yang hakikinya diam di tempat yang sama dalam posisi di sana seolah tidak terjangkau, terasa menjauh sekalipun didekati. Jadi ketika kita berjalan mengendarai mobil atau motor ketika mendekati sebuah gunung, ini kok seakan-akan nggak nyampe, masih jauh, atau ke gunung ini seakan-akan menjauh. Nah, hal-hal perasaan-perasaan seperti itu yang seperti ada something hidden. Keadaan yang memberitahukan kepada pengamat bahwa seolah-olah di sana ada sesuatu yang sangat penting, menarik, dan sebagainya. Tidak hanya untuk ruang luar, strategi ini juga digunakan pada perancangan ruang dalam untuk membentuk curiosity dan menghindari kemonotonan. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Ini contoh saya dalam ruang dalam ya, pada interior. Coba pada serial vision pada contoh satu ini, ya, kita memandang ke sana. Ya. Ini contohnya di supermall seperti ini. Kenapa sebuah rancangan ruang dalam ini kita tidak mengkotak gitu aja sehingga ruang-ruang ini lebih efektif gitu ya. Coba kita lihat ke sana secara serial vision. Ternyata kita tidak bisa melihat ujungnya, tapi ini ujungnya ini berbelok. Nah, ini adalah suatu strategi dalam membentuk curiosity dan mencegah kebosanan gitu ya. Mungkin Anda pernah ke Supermall gitu ya, ke Galaxy Mall, ke Grand City gitu ya. Coba Anda lihat denahnya, Anda rasakan ruangnya. Seringkali mereka itu berbelok dan sengaja memang dibelokkan. Karena dengan begitu, sudut-sudut atau vista-vista atau capture dari gambar-gambar visual Anda itu seakan-akan tidak membosankan, tidak pernah tuntas Anda, karena dari sudut pandang manapun bagaimana, dari sudut pandang yang bermacam-macam bagaimanapun, Anda akan mendapatkan gambaran yang berbeda-beda daripada pada coba kita lihat di contoh dua seperti ini. Ya, misalnya kita melihat dari sini ke sana ya, atau dari di lorong ini dan antar lorong, kemudian antar lorong gitu ya. Ini ada monotonitas ya. Anda tentu akan cepat merasa bosan dan tentu ruangan-ruangan yang terbentuk akan membosankan daripada pada contoh satu seperti ini. Nah, itu adalah strategi juga yang bisa diterapkan pada suatu perancangan ruang luar. Akan tetapi tentu kita harus mempertimbangkan tema yang hendak diterapkan pada rancangan ruang keluar kita, apakah tema formal, apakah non formal, apakah mixed use dan sebagainya. Ya, seperti itu yang mudah-mudahan bisa dipahami. Dan truncation
pemendekan atau pendekatan. Terjadinya perubahan permukaan tanah yang naik turun ketika kita berada di tempat yang ada di bawah kita, tidak dapat melihat tampilan bangunan secara menyeluruh yang terletak di belakang atau di atas sana. Jadi kalau yang tadi itu adalah belok, kalau ini kita perbedaan level. Jadi misalnya ini untuk menunjukkan keagungan sebuah bangunan ya, misalnya pada kuil-kuil gitu ya, di Cina, Jepang ataupun Korea misalnya, itu tentu Anda ingat ya, tangganya itu begitu tingginya. Awalnya kita bisa melihat hanya ujung atapnya, kemudian perlahan-lahan kita bisa melihat bangunan-bangunannya, melihat bangunannya. Itu bisa menghasilkan kesan keagungan. Garis horizontal sebagai pembatas perubahan permukaan tanah di depan menghalangi pandangan kita, sehingga mengakibatkan tampak bangunan yang ada seolah menempel di garis horizontal. Hal ini menyebabkan jarak bangunan terasa lebih dekat dengan kita. Efek dari pemendekan jarak atau penembalan ini mengandung arti agar kita memperlihatkan objek yang dituju secara bertahap demi tahap, tidak secara sekaligus. Jadi akan menimbulkan efek yang sama gitu ya dengan belokan-belokan tadi. Hal ini akan menjadikan rasa penasaran, curious, dan ketertarikan orang untuk mendekati objek yang ada serta akan diakhiri dengan kejutan yang menyenangkan atau surprise. Ini adalah gambarannya. Pada titik 1, pengamat disuguhi sebentuk kecil bangunan. Pada posisinya pengamat hanya melihat atap. Kemudian pengamat mulai melihat badan bangunan dan mendapatkan gambaran awal dari bangunan yang ingin dituju. Kemudian pada posisi 3, pengamat mampu melihat secara keseluruhan bangunan, tapi di posisi ini masih harus menempuh berapa jarak lagi untuk dapat mencapai bangunan yang dituju. Nah, tentu surprise yang kita buat di sini harus memiliki sisi-sisi estetika dan keindahan, sehingga bagaimana effort pengamat ini berjalan ke atas itu tidak anti klimaks, tapi klimaks ya, menjadi surprise. Gitu ya. Kemudian kita juga perlu pertimbangan, jadi ketika 3 di sini kemudian 4 misalnya berada di ujung tangga paling atas, melihat kepada suatu bangunan, ya ini perlu dipertimbangkan juga jarak antara orang berdiri dengan bangunan tersebut. Itu juga merupakan D per H. Jadi sudut pandang manusia kalau tidak salah 27 derajat ya, sampai 30 derajat. Tanpa dia mengadahkan kepala, itu bisa melihat sudut utuh bangunan. Jadi kalau misalnya terlalu dekat juga, dia tidak bisa melihat bangunan secara utuh, hanya melihat pintu saja, itu juga tidak baik. Jadi sampai atas ternyata kita hanya melihat pintu. Ya, jadi perlu dipertimbangkan juga pemunduran bangunan, tinggi bangunan, visual dari pengamat, dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Masih banyak strategi-strategi yang lain yang sudah saya cantumkan pada buku ajar. Anda bisa mempelajari sendiri, nanti akan dan wajib diterapkan pada tugas besar Anda di akhir perkuliahan ini. Jadi terima kasih telah menyimak, terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan insightful ya, bisa memberi gambaran Anda pada perancangan atau bagaimana merancang luar. Nanti akan ada sisi sendiri, akan ada materi sendiri bagaimana teknik-teknik perancangan luar secara teknisnya. Beberapa ini tadi saya jabarkan, nanti akan kami jabarkan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.